temen berantem saya tuh Bambang Pamungkas sebenarnya. Ya, apalagi soal era COVID kemarin ya. Itu perdebatan saya dengan Bambang itu sangat luar biasa banyak sih. Tetapi saya juga bisa mengatakan Bambang itu satu-satunya, bukan satu-satunya, mungkin salah satu manajer yang mampu menghandle Persija pada saat era COVID itu. Karena dia bisa ngelihat semua segala hal gitu. Konflik pasti selalu ada sih. Saya sama pelatih berantem selalu kok. Nggak pernah kelihatan aja gitu. Perdebatan antara atlet itu mau dibalikin ke lapangan, kita jagain, kita treatment itu selalu ada. Nama gue Doni Kurniawan, gue dokter spesialis kedokteran olahraga. Saat ini bekerja di Rumah Sakit MMC dan Eka Hospital. Kedokteran olahraga itu sebuah cabang spesialisasi ya, dari ilmu kedokteran. Jadi waktu kita sekolah itu after graduate dari dokter umum general practitioner, ada sekolah lagi namanya spesialis ilmu kedokteran olahraga. Itu hanya ada di UI saat ini. Kita itu lebih berurusan dengan bagaimana caranya kita memanfaatkan ilmu kedokteran untuk dunia olahraga dan bagaimana menggunakan ilmu olahraga untuk kesehatan. Kenapa gue memilih spesialis kedokteran olahraga ya? Mungkin kecemplung kali ya. Jadi gue tuh suka fitness pada dasarnya. Jadi waktu gue kuliah itu kerjaan gue tuh nge-gym sih. Jadi ada di gym dan segala macamnya. Gue beda lah dengan banyak anak-anak olahraga lain. Gue lebih banyak di gym ngabisin waktunya. Anak-anak kedokteran lainnya gitu. Jadi gue banyakan di gym sampai gue jadi pelatih fitness dan segala macamnya. Gue suka gitu dunia olahraga dan bagaimana mengaplikasikan ilmu kedokteran tuh di olahraga tuh gue suka. And then setelah gue graduate dari dokter umum, gue punya kesempatan kerja di KONI DKI. Nah gue ketemu tuh tipe-tipe dokter yang memang ternyata spesialis kedokteran olahraga dan gue bilang, oh ada ya kayak gitu. Gue tertarik, gue masuk sekolahnya gitu. Nah setelah gue masuk sekolah itu ya kecemplunglah gue dengan olahraga-olahraga yang lebih banyak gitu, kayak basket, sepak bola, MMA. Ya sampai sekarang. Akhirnya gue praktek di situ sebagai dokter olahraga. Kalau secara spesifiknya ya, kalau misalkan kedokteran olahraga itu kita belajarnya general sih. Yang kita pelajarin kan tadi yang saya bilang itu, terus lebih ke arah bagaimana memanajemen sebuah olahraga dengan ilmu kedokteran gitu. Jagain atletnya lah. Pikirin tentang bagaimana supaya recovery kesehatannya, cedera bebas dan segala penyakit dan segala macam. Setiap cabang olahraga itu punya khasnya masing-masing sih. Jadi kita nggak bisa pukul rata, oh ini sama dengan ini, nggak. Ada kesamaan tapi punya ciri khas masing-masing. Gue termasuk orang yang beruntung sih. Beruntung tuh artinya gini, gue kerja di 2 klub hebat sih sebenarnya di Jakarta. Karena gue tinggal domisili Jakarta ya. Satu, gue berkesempatan kerja sebagai dokter tim untuk Satria Muda. Ya kita semua tahu Satria Muda is number 1. And then gue kerja juga di Persija. Dan siapa yang tidak kenal Persija gitu. Jadi itu kebanggaan buat gue sih. Jadi gue termasuk beruntung yang bisa kerja di 2 klub yang luar biasa di Indonesia. Ada makna tersendiri sih di kalangan 2 cabang itu gitu. Gue dibentuk di basket sih lebih tepatnya. Jadi apa yang gue punya sekarang, bahkan istilah kalau gue dikenal dengan kalimat dog bro aja itu pun lahir di basket gitu. Itu Arki Diekiane Wisnu itu yang ngasih tau gue, karena gue tuh bogo banget untuk ngafalin nama. And then gue tuh manggil semua orang tuh bro gitu. Jadi akhirnya oh itu dokter bro, dan itu lahirnya dari situ. Gue di-build di basket. Jadi gue dibangun, skill gue dan segala macam tuh dibangun di basket. And then gue implementasikan di Persija.
Jadi di Persija tuh I'm the one that built gitu. Jadi kalau di basket gue dibangun, di Persija gue nggak bangun. Kalau kita bicara keberhasilan ya, sih more than less, gue udah berusaha semaksimal gue bisa sih. Apa yang bisa gue lakukan, udah gue lakukan gitu. Masalah berhasil dan tidak bagi gue, itu yang gue lakukan dan gue happy gitu. Tetapi apakah bisa mencapai maksimal apa enggak sih, mungkin ekspektasi orang berbeda-beda. Panutan gue ya untuk dokter olahraga itu cuma satu sih. Kalau di sekolah gue tuh waktu gue pertama kali masuk sekolah itu ada kenal namanya Dokter Jul Kurnia Robi. Dia dokter Satria Muda pertama. Terus dokter juga di Pelita Jaya dulu untuk sepak bolanya gitu. Bagi gue dia luar biasa sih. Dia visioner. Dia mengembangkan kedokteran olahraga sebegitu apiknya gitu. Dan membuat gue tuh apa yang gue lakuin sekarang itu semua konseptor dari dia gitu. Dan ya walaupun gue kembangin dengan kemajuan zaman dan segala macam, tapi dia bagi gue pahlawan sih, yang membuat gue berbuka akan yang namanya kedokteran olahraga seperti apa, dan menjadi seorang dokter tim itu kerjanya seperti apa. Wah, itu udah idola gue banget ya kalau untuk sebagai dokter olahraga deh. Kita lihat perbedaan antara Satria Muda dan Persija gitu ya. Di Satria Muda itu gue sendirian. Gue nggak punya fisioterapi gitu, ya gue punya measure lah, tapi gue sendirian gitu. Dulu dia punya health system yang bagus, karena mungkin Satria Muda itu kan under Pak Erick Thohir ya, jadi dia sudah punya kayak kiblatnya tuh, sistem kesehatan tuh kiblatnya ke Filipina gitu. Jadi gue cukup lihatlah apa yang terjadi di Filipina. Dan gue belajar banyak ketika sistem kesehatan itu yang tadinya nothing atau yang sudah ada, bagaimana di mix up supaya demi si atletnya itu lebih oke gitu, lebih bagus, kayak pemeriksaan atlet per tahunnya, terus pembajetannya, bagaimana rujukannya. Nah di Satria Muda tuh gue lihat itu semua gitu. Jadi gue ngeliat health system baik Indonesia, internasional dan segala macam di bola basket. Ketika gue masuk Persija, itu benar-benar kosong. Gue punya visio, gue punya masyar, tapi health system tuh kosong. Dan di Persija gue beradaptasi untuk bikin sebuah sistem tanpa gue berharapkan manajemen tuh ngebiayain gitu. Mulai dari kerjasama dengan rumah sakit, insurance. Wah, insurance itu gue butuh 2 tahun untuk meyakinkan Persija masuk BPJS TK. Need 2 years. Gue hubungin kontak BPJS TK-nya, gue undang segala macem, bikin penyuluhan apa sih keuntungannya dan segala macam. Dan gue berhasil di tahun 2019. Layanan rumah sakit kerjasamanya ada, and then asuransinya ada. Itu isu yang perbedaan antara basket dengan Persija. I build health system di Persija. Jadi ketika di basket itu saya lebih ke arah follow and pengembangan, tapi kalau di Persija starting from zero. Cedera yang paling parah. Gue beberapa kali gagal sih menterapi atlet di Satria Muda. Dan gue akuin sih. Jadi akhirnya mereka bawa ke Filipina gitu, tapi gue belajar di situ gitu, dimana kegagalan dan gue segala macam gitu. Kalau di Persija, nggak ada cedera yang sulit di Persija. Masalah kita adalah waktu. Ketika pertandingan hari ini, besok dia cedera, terus kita nggak bisa mainin, that's a problem. Lebih kepada time management gitu. Bagaimana bernegosiasi dengan pelatih dan segala macamnya, itu menjadi sebuah hal atau suatu seni skill yang perlu kita olah gitu. Kadang-kadang kan pemain kan harus bermain bla 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 gitu, sedangkan kita dari segi medis ini nggak bisa. Ini harus begini dan begini. Berkomunikasi dengan coaching staff, berkomunikasi dengan manajemen itu juga perlu sebuah skill tersendiri saya rasa kalau untuk di sepak bola gitu. Tapi untuk cedera, paling parah yang kita pernah lihat tuh si Andri Tani lah ya, yang kehajar di depan mukanya itu. Dia pasang pen itu sampai 13 atau 16 gitu. Dan itu pun, itu appreciate loh dengan manajemen Persija kalau teman-teman pada inget pada kejadian itu. Saya ditelepon jam 10 malam, "Dok, lihat TV," gitu. Lihat TV apa? Saya bilang saya mau lihat TV apaan. Kalau nggak salah ada pertandingan timnas kan itu ya.
Andri Tani, saya dikirimin foto-fotonya dari teman dari JO, Jack Online. Saya telepon owner pada saat itu, direktur utama lah pada saat itu Persija. Pak, evacuate sistemnya parah Pak, saya bilang kayak gitu. Ada kesalahan pada evakuasi sistem. Saya sekarang ke rumah sakit, saya telepon waktu itu Fauzi, pelatih kipernya. Saya bersama dia, ayo kita harus jemput Andri. Saya bilang begini, Pak boleh nggak saya pindahkan ke rumah sakit saya? Pada detik itu, ya pada saat itu Pak GW lah ya. Pak GW ngomong gini, Dok ambil alih, lakukan yang terbaik. Wah itu gue happy banget tuh. Gue bener-bener happy banget ketika ada seorang pimpinan yang berani mengatakan itu ke gue. Ya mungkin itu kali ya yang paling berkesan di cedera yang paling parah menurut gue yang itu 4 bulan ya. Dan yang lebih kerennya adalah di akhirnya kita juara. Dua hal yang berbeda sih, dua hal yang berbeda. Kalau lihat lapangannya aja kan sudah beda ya, satu gede, satu kecil gitu. Dan itu yang namanya kontak itu di basket itu luar biasa banyak gitu. Dan gampang sekali perubahan arah. Kalau injury rate-nya sih kayaknya sih nggak jauh beda ya antara keduanya gitu. Tapi kalau saya melihatnya tantangan saya lebih banyak di basket sih. Karena itu benar-benar butuh pemahaman mekanisme injuries yang bagus gitu untuk melihat itu gitu. Membalikkan atlet itu ke lapangan tuh nggak cuma lari dan bawa bola gitu, bener-bener ada dribbling, perubahan arah, reaction time. Nah itu menjadi sebuah yang menantang gitu. Mental illness di atlet, idealnya harusnya kita punya tenaga ahli khusus sih. Saya selalu berpikir gini, kita dokter gitu ya, nggak segala hal bisa kita lakuin sih. Kita harus sadarin itu, kita punya keterbatasan gitu. So sebenarnya di setiap tim itu memang harus ada psikolog. Cuman sulit loh mencari psikolog yang ngerti atlet, mencari seorang psikiatri yang ngerti atlet. Kayaknya butuh pendidikan khusus lagi untuk seperti itu. Persija itu bukan yang nggak mau loh. Persija mau, udah kepikiran kok. Tetapi pada dasarnya mencari seseorang yang ahli, mencari seorang yang mau lah untuk bekerja untuk atlet itu nggak gampang. Apa yang saya lakukan mungkin pendekatannya adalah kita menjadi seorang teman kali ya. Jadi kalau misalkan saya dengan anak-anak itu, ya kita mencoba berteman buat mereka gitu. Tetapi tidak semua berhasil loh. Tidak semua berhasil mau dekat dengan kita. Tidak berhasil juga kita mendekati mereka gitu. Some people ya, tapi ada beberapa orang juga yang mereka ya lu gue gitu pada dasarnya. Ketika mereka yang berhasil ya kita bisa ngobrol gitu. Tapi kalau enggak, ya sudah, biarkan mereka mencari temannya. APPI ya, Asosiasi Pemain. Itu tuh ranah di mana ketika kita ada permasalahan baik kontrak, baik kesehatan, intinya pemain sepak bola tuh ngadunya ke situ. Nah, tahun 2019 awal lah, kita tuh sering dengar tuh terutama dari Andri, Ramdhani, pembicaraan di warung. Kita butuh tuh edukasi, mereka bilang. Kita butuh ada yang mengedukasi atletnya atau memberikan sebuah solusi kesehatan, second opinion kepada atlet gitu. 2019 itu kita mengajukan divisi medis. Dan baru approve itu di tahun 2021. Kenapa begitu? Karena APPI itu belum diterima rasanya dari semua orang pada saat itu gitu. Kalau sekarang sih kayaknya udah well established ya. Semakin banyak liga kita masalah, semakin banyak atlet yang mengenal APPI gitu karena urusannya semakin banyak. Tetapi ketika saya ada di APPI sekarang yang tugas saya lebih kepada mengedukasi teman-teman atlet, memberikan sebuah pelayanan medis kepada teman-teman atlet, saya menyadari banyak loh klub-klub yang tidak menggunakan asuransi atau membiayai atletnya. Banyak juga loh teman-teman yang dioperasi habis itu dilepas. Yang lebih menyakitkan lagi, banyak loh yang mereka cedera dan dilepas oleh klubnya. Dan itu masuk APPI. Jadi ketika mereka mengadu kepada APPI dan APPI take over semuanya, rumah sakit akan memberikan layanan yang terbaik buat mereka.
Pada dasarnya APPI itu benar-benar tempat mengadu atlet ketika mereka ada masalah dan kita memprovide dari segi hukum dan segi kesehatan sekarang. Masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Pada dasarnya, tapi kita semua berjuang di APPI. Kita masih memperbaiki sistem, kita masih memperbaiki bagaimana mengedukasi. Kalau teman-teman ngikutin IG-nya APPI, yang kita sharing itu basic knowledge loh. Kita baru kemarin sharing itu lebih kepada pemeriksaan atlet sebelum mulai kompetisi. Itu kan sesuatu yang sebenarnya basic banget. Kita belum bicara bagaimana keputusan return to play. Kita belum berbicara bagaimana layanan gizi, kesehatan, asuransi, jaminan bagi atlet. Kita belum bicara itu loh. Jadi sebenarnya PR kita masih banyak kalau di APPI. Tetapi pertanyaannya berikutnya gini, ketika APPI bersounding, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah didengar oleh klub dan PSSI? Dan kedua, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah atlet itu peduli sebenarnya? Sebelum dia ada masalah, dia belum tentu peduli loh. Ketika dia dapat masalah itu, baru dia mikir akan apa yang harus dia dapat. Konflik di dalam tim. Temen berantem saya tuh Bambang Pamungkas sebenarnya. Ya, apalagi soal era COVID kemarin ya. Itu perdebatan saya dengan Bambang itu sangat luar biasa banyak sih. Tetapi saya juga bisa mengatakan Bambang itu satu-satunya, bukan satu-satunya, mungkin salah satu manajer yang mampu menghandle Persija pada saat era COVID itu. Karena dia bisa ngelihat semua segala hal gitu. Konflik pasti selalu ada sih. Saya sama pelatih berantem selalu kok. Nggak pernah kelihatan aja gitu. Perdebatan antara atlet itu mau dibalikin ke lapangan, kita jagain, kita treatment itu selalu ada. Tetapi permasalahannya adalah begini. Kalau di dunia, kalau kita bicara tentang layanan kesehatan dan kepelatihan, kalau teman-teman mau lihat lah, di Qatar mungkin di Aspetar dan segala macamnya. How to manage elite athlete itu selalu ada dua departemen yang terpisah. Departemen kepelatihan atau performance dan satu departemen medik. Dua departemen ini nggak bisa nyatu. Dia under direktur teknik atau di under direksi gitu, memang terpisah. Gitu. Yang menyambungkan kedua itu bisa di physical coach, bisa di fisioterapi, nyambung tuh. Tapi kedua departemen ini dua departemen gede. Seperti saya tadi bilang gitu, ketika saya ngebangun sistem kesehatan Persija itu, impian saya itu membangun departemen itu. Gitu. 2022 kemarin saya berbicara dengan salah satu direksi Persija. Rencananya adalah kita begini, kan kita Persija itu bekerja sama dengan Eka Hospital. 2022 itu kita banyak banget atlet yang kan kalau zaman era COVID transition tuh banyak yang sakit-sakit dikit kita pikirnya COVID. Kita harus bawa UGD, kita harus periksa, kita screening sebelum kita balikin lagi ke dalam asrama. Kalau enggak, tersebar kemana-mana. Saya bilang begini, Pak, kita bikin klinik yuk, klinik Persija. Tujuannya apa? Persija itu kan sekarang kan gede ya, bukan kecil gitu, bukan tim yang kita fight doang gitu. Ada U18, ada kelompok umur, ada akademi gitu. Bagaimana kalau Persija itu punya klinik yang bagus gitu? Yang di under rumah sakit besar Eka Hospital pada saat itu saya ajuin. Tapi klinik itu buka di daerah situ gitu. Yang akhirnya setiap komponen Persija itu mempunyai layanan medis yang bagus loh. Dan yang paling penting lagi gini, kalau kita bicara adalah gini. Teman-teman paham nggak kalau dokter itu harus punya SIP, surat izin praktek gitu. Tujuannya apa? Supaya kita itu secara praktek tuh punya hal yang legal gitu. Dokter tuh harus legal. Karena apa? Kita nyuntik kok, kita ngasih obat, kita ngasih resep di dalam klub itu gitu. Jadi kalau teman-teman ngerti hal itu, kan kita dokter itu nggak mungkin 24 jam di klub ya. Kalau kemarin itu ada bubble itu sengsara, saya bolak-balik gitu. Saya bolak-balik. Karena apa? Saya mempertahankan praktek saya di Jakarta, tapi saya di situ gitu. Jadi dokter tim itu nggak pernah 24 jam. Kecuali, nah itu yang saya bilang tadi, kita punya klinik di situ. Kalau dia punya klinik di situ, dokternya bisa stay di situ, dia praktek di situ dan segala macam, barulah dokter itu bisa attach dengan klub. Itu rencana saya tahun 2023 dan itu disambut oleh direksi. Persija punya BPJS TK, Persija punya Eka Hospital. Yang terakhir adalah Persija itu belum punya klinik. Itu doang yang sebenarnya kurang. Ketika itu ada,
layanan medis saya jaringannya itu lengkap. Dan saya yakin saya nggak perlu ada di tim untuk melakukan itu. Saya hanya butuh sebagai medical officer, head medical officer, saya bisa menjangkau semuanya. Campur tangan pemerintah ya. Sebenarnya Kemenkes sudah mengeluarkan minimal standar yang harus ada di layanan sepak bola itu seperti apa. Tapi pertanyaannya, apakah klub mau mengikutinya? Kalau teman-teman lihat, LIB aja itu udah bagus loh. LIB itu semakin ke belakang tuh makin bagus. Dia bikin standar untuk medis begini, ambulans begini, segala macam. Tapi nggak semua bisa ngikut loh. Ketika kita ke daerah, ambulans yang dikasih nggak sesuai dengan apa yang LIB punya. Tapi selama saya di Persija kemarin, kita mau lo penuhin semua standar itu. Karena kita sempat ke AFC dan segala macam kan, kita ngikutin standar-standar itu. Dan Persija manajemennya tuh luar biasa mau gitu. Saya sangat menyesali loh ketika Bambang Pamungkas kemarin diganti, karena menurut saya tuh dia yang bisa menjalankan Persija di mana masa-masa kita susah. Apalagi pasca Covid kemarin. Pergantian pelatih banyak banget, performance-nya kita nggak bisa naik. Waktu di Bali kita bisa sekali langsung kena 30 orang, jebret. Kalau bukan Bambang itu, nggak bisa tuh. Mungkin harapan terbesar saya, kita harus sama-sama mengedukasi atlet dulu sih. Usernya dulu sih. Mereka tuh layak mendapatkan layanan kesehatan yang bagus gitu, paripurna gitu, yang harusnya seperti apa gitu. Dan ketika mereka sudah tahu apa yang mereka harusnya dapatkan gitu, dan itu kan akan membangun awareness mereka mereka akan require ke klub. Sama aja kan kayak pemain asing gitu datang Indonesia ngelihat layanan kesehatan yang jelek, mereka pasti teriak gitu. Sama, kalau pemain lokal kita ngerti layanan kesehatan harusnya seperti apa, dan mereka harusnya dapatnya seperti apa, mereka harus teriak dengan klub. Dan itu harusnya tertuang dengan yang namanya kontrak dan segala macam. Jadi bukan akal-akalan lagi gitu. Jangan ada lagi yang namanya pemain dikontrak sebelum pemeriksaan medis. Nggak ada lagi yang namanya kalau misalkan pemain cedera itu nggak tahu harus kemana, rujukannya siapa, terus asuransi yang bayar siapa, klub bertanggung jawab sepanjang apa. Dan saya harap sih teman-teman dokter yang berpraktek di sepak bola, yuk kita educate atlet kita harusnya lebih gitu. Dan ketika memang tanda kutip klub-klubnya tidak mempunyai standar layanan kedokteran Indonesia, ya colek lah. Kalian ada di situ ngapain gitu? Ya bangunlah sistem kesehatannya gitu. Sampai saat ini saya merasa cukup ya untuk menjadi seorang dokter basket. Saya merasa cukup untuk menjadi dokter di sepak bola. Saya nggak keinginan lagi. Kemarin ada beberapa tawaran klub, saya nggak ngambil gitu. Karena saya berpikiran I have enough lah. Saya sudah ada di klub yang terbaik yang saya pernah punya gitu. Dan saya nggak melihat keinginan saya untuk terjun di dunia itu lagi. Yang sekarang saya ingin membangun adalah bagaimana saya membangun sebuah layanan yang benar-benar ngerti atlet sih. Dan itu kita bangun di Eka Hospital BSD. Dan itu yang lagi kita bangun saat ini gitu. Dan proses kedepannya, kalau teman-teman tahu rumah sakit ortopedi terbesar di Qatar yang dipakai oleh atlet dunia, we gonna go there. Kita akan ke sana. Gunanya fungsinya supaya apa? Suatu hari nanti ketika atlet kita sudah aware akan namanya layanan kesehatan itu, kita punya fasilitas, SDM, dan kemampuan untuk melayani mereka lebih bagus. Itu yang lagi saya kejar saat ini. Jakarta akan selalu menjadi kebanggaan buat saya. Saya lahir di sini, saya tinggal di sini, saya sedih di sini, saya senang di sini, saya marah di sini. Dan segala sesuatu yang saya punya sebagai kebanggaan ada di Jakarta. Gue Dr. Doni Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Ini ceritaku.